Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para pencari jati diri, para penggali rahasia kehidupan, para pencari guru sejati, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya kedatangan teman, kita lagi ngobrol-ngobrol. Sekalian aja saya rekam biar ada manfaat buat teman-teman yang lain. Gimana nih Kang Bejo, apa yang ingin diceritakan dari pengalaman pencarian jati diri? Oke, sebelumnya terima kasih ini Gus atas kesempatannya. Banyak pertanyaan di dalam diri saya dalam proses ilmu yang jenengan ajarkan. Satu diantaranya adalah pada saat saya mencoba ingin mendekat dengan Allah dengan cara sholat malam, zikir, sholawat dan sebagainya. Nah itu saya masih mengalami sebuah kesulitan gitu. Saya lihat banyak orang itu zikir nikmat sekali, sholawat nikmat sekali. Kalau saya belum sampai ke tatanan itu, belum sampai merasakan sebuah kenikmatan Di dalam zikirnya ya? Dalam zikirnya. Ini salah di mana ini? Apa yang kurang? Oke. Mungkin tekniknya yang kurang pas. Ada teknik, jadi dalam kita berzikir itu pertama kita pahami dulu kalimat zikir kita, ilmunya gitu kan, artinya, ilmunya, terus nanti kemanfaatnya untuk apa. Jadi kalau kita zikir, kata-kata zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Malik, ya Kudus, ya Salam, apapun dalam Asmaul Husna gitu kan, itu kita harus paham dulu artinya. Jadi kita meresap apa yang menjadi target dalam zikir kita. Tentu dong, kalau kita zikir itu adalah media kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita zikir ya Rahman ya Rahim kan berarti kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada target di sana. Kita jelas mindsetnya, oh aku lagi deketin Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Outputnya apa yang diinginkan? Outputnya adalah supaya kita itu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita udah dikasih disayangi sama Allah, otomatis kita akan lebih mudah menyayangi dan mengasihi orang lain dengan tulus tentunya, bukan dengan modus. Kan banyak nih orang berbuat kasih sayang tapi modus, bukan modus untuk supaya dia dinilai lebih baik, modus supaya di mata orang tuh dia lebih, ini loh aku orang yang baik gitu. Contohnya gitu. Nah ini kurang bisa menunjukkan nikmat. Tapi kalau kita tulus, ya kita akan lebih nikmat. Itu yang pertama ya. Jadi kita paham. Yang kedua teknis. Di saat kita zikir, itu kita hanya fokus kepada mindset Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang sesuai apa yang kita zikirkan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Jadi pikiran kita, perasaan kita tentang kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim, aku berikan sifat kasih sayang ya Allah. Ya Allah, aku mohon sifat kasih sayang Allah, ya Allah, dan aku bisa mengasih sayang orang lain dengan tulus ya Allah. Fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, telinga kita ini benar-benar mendengarkan zikir kita. Jadi kalau telinga kita nggak fokus mendengarkan zikir kita, otomatis pikiran kita akan lari kemana-mana. Kita nggak fokus nih, telinga kita ngomong ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, tapi telinga kita nggak fokus dengerin. Ini pikiran langsung lepas, terus kemana-mana terbang. Otomatis nggak akan bisa fokus. Nah itu penyebab kita nggak bisa fokus. Nah, karena tidak bisa fokus, tidak mengerti maknanya, tidak mengerti targetnya, tidak mengerti tujuannya, tidak mengerti outputnya, orang itu tidak akan bisa menemukan nikmat. Tapi kalau dia paham, dia bisa menemukan nikmat. Dia akan lebih cepat menemukan nikmat. Oh ini nikmat sekali, jika jarang menjarah nikmat ya dekat, terasa nikmat sekali gitu. Seolah-olah Allah tuh yang bernama Pengasih dan Penyayang itu dekat di depan dia, bahkan bisa dalam satu rasanya. Nah, itu manfaatnya bagus kan? Semakin kita merasakan kedekatan sama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, otomatis kita akan bersifat melakukan itu, kasih sayang terhadap siapapun akan lebih nikmat dan lebih tulus. Itu menjadi sebuah perilaku kita. Betul, menjadi perilaku. Apa artinya sebuah zikir? Apa artinya sebuah kita punya pengetahuan agama kalau tidak menjadi perilaku? Jika tidak diaplikasikan gitu. Sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Iya toh? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berarti outputnya adalah bagaimana kita juga punya sifat kasih sayang. Ya saya tahunya
zikir 1000, 2000 ya saya lakukan. Tapi ya belum menjadi tadi sebuah perilaku. Yang pertama ilmunya belum paham. Karena tadi ilmunya belum paham. Terus manfaatnya juga belum paham. Iya, gitu. Targetnya seperti apa, outputnya seperti apa. Itu bagian daripada ilmu pengetahuan tentang zikir atau kalimat zikir yang kita mainkan. Jadi kesimpulannya, kalau perilaku kita ingin tadi umumnya contoh Rahman Rahim, Asma Allah yang Rahman Rahim, kita ingin berperilaku kasih sayang, kita zikirkan dengan tahu artinya, tahu targetnya, itu menjadi sebuah perilaku kita pada akhirnya. Tahu prosesnya dan tahu outputnya. Prosesnya adalah zikir berulang-ulang. Jadi setelah itu kita nanti terus pengen suci, pengen salam gitu. Ya bisa. Jadi juga, bisa juga. Kalau kita punya sifat benci atau dendam sama orang, kita tahu kalau benci dan dendam itu kan tidak bagus gitu ya. Jadi ya kita harus sadar diri. Kita kan nggak bisa langsung tuh aku langsung baik kan aja. Kalau kita waktu itu lagi jengkel, benci atau dendam, kita harus sadar apa nih ilmunya untuk membersihkan hati yang penuh kebencian atau kejengkelan. Ada asma Allah yang bernama Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. Nah, kita mendekat pada Allah yang Maha Suci. Kalau kita dekat sama Allah yang Maha Suci dengan cara zikir, dengan cara merasakan, dengan kita udah tahu ilmunya, otomatis sifat-sifat jelek dalam hati kita akan hilang. Automatically. Karena Allah yang membersihkan diri kita. Kita nggak bisa bersihkan hati kita. Karena semua milik Allah, kuasa Allah ya. Jadi yang jadi masalah kebanyakan orang mungkin belum tahu tadi. Tapi gimana misalnya terus ada orang tuh nggak ngerti ilmunya tapi orangnya baik, memang dari kecil udah didikannya baik. Gitu. Boleh jadi waktu ibunya mengandung si anak ini, ibunya udah bersih hatinya. Jadi dari keturunan, bawaan lahir ya. Dan itu hukum sebab akibat. Ada. Jadi kalau ada orang ibu yang hamil, ini bagus banget nih pertanyaan Kang Bejo. Kalau Anda sedang hamil, hati-hati, jaga hati Anda. Hati Anda bersih, anak Anda pasti akan bersih. Gitu langsung ya. Automatically ya. Kalau orang tuanya yang hamil penuh kebencian dan dendam, anaknya juga punya bibit benci dan dendam. Punya sifat itu. Iya, sudah ditanamkan sama ibunya. Hati-hati berarti ibu hamil ini. Hati-hati. Harus menjaga banget. Jadi kalau misalnya anaknya ingin sholat, ya si ibunya harus sholat dulu. Harus sholat dulu. Dalam kandungan udah sering sholat, sering zikir, sering sholawat, penuh cinta kasih, penuh kebaikan, anaknya udah punya bibit. Pastinya bibitnya pasti baik. Bibitnya bagus. Gitu. Nah, kalau bibit bagus, ini dijaga dengan bagus, hasilnya bagus. Yang jadi masalah, terkadang bibitnya bagus tapi nggak dijaga dengan bagus. Ini akan perjalanannya gitu. Gitu. Nanti emang endingnya pun akan bagus insya Allah gitu. Sepanjang mau berusaha. Nah, kita terlahir itu bibitnya dari orang tua kita. Jadi kalau seorang ibu ini punya peran penting sekali bagaimana mencetak generasi berikutnya. Ya kalau anaknya ingin pandai matematika, silakan coba. Waktu hamil ibunya belajar matematika terus. Nantilah anaknya senang matematika. Itulah rahasia Tuhan. Luar biasa Allah dalam sebuah sebuah penciptaan manusia, anak manusia melalui kandungan. Jadi ya ini juga saran buat ibu-ibu yang mengandung, terserah siapapun Anda. Kalau Anda ingin anaknya pandai, ya Anda harus banyak belajar. Banyak belajar membaca, banyak belajar matematika atau kimia atau terserah apa yang jadi kimia. Kenapa sih kalau pemusik seorang seniman anaknya juga rata-rata jadi seniman? Karena ibunya juga seniman, punya darah seni, tidak turun dia. Waktu dia hamil ibunya senang lukis misalnya atau senang bikin nada, anaknya punya bakat. Otomatis sudah langsung tertanam di janin si anak. Betul, tinggal nanti dilatih setelah dia dewasa atau remaja. Tapi bibitnya sudah ada. Yang jadi masalah kalau bibitnya nggak ada, dilatih nggak bisa-bisa. Kayak saya, dilatih nyanyinya nggak bisa-bisa. Ibu saya bukan penyanyi, tidak pernah nyanyi dulu. Tapi ibu saya senang tirakat gitu. Senang sholawat, senang ngaji kalau malam kata waktu mengandung saya. Ya alhamdulillah saya akhirnya senang gitu, senang sholawat. Dia senang juga tirakat. Punya bibit tadi saya nggak suka. Karena lingkungan saya bukan lingkungan orang yang tirakat, bukan orang yang lingkungan yang apa namanya, yang senang agama. Lingkungan saya adalah lingkungan pekerja, maklum di desa. Waktu itu saya di desa yang jauh dari dunia agama, ya isinya kerja cari makan ya. Nantinya gitu. Jadi
Tapi karena bibit waktu ibu saya mengandung saya tuh seneng ibadah ya, lama-lama saya mencari bagaimana hidup, akhirnya saya senang dengan konsep keagamaan. Jadi kan seringkali para orang tua ini berharap anaknya soleh atau soleha. Nah, kalau ibunya nggak salah percuma. Nah, berarti kan sudah bisa ditanamkan dari semenjak mengandung gitu. Iya. Gitu ya, sudah ditanamkan ibunya harus soleh, iya. harus taat, Betul. harus banyak zikir tadi. Iya, kalau kepengen anaknya pintar ngaji ya ibunya belajar ngaji. Walaupun tak bisa ngaji, panggil guru ngaji. Panggil guru ngaji. Abi, abata, tasa, terserah nggak masalah. Yang penting sudah menanamkan belajar dari sejak dalam kandung itu. Kalau anaknya pengen jadi ahli matematika pada saat mengandung itu, ibunya mau nggak mau belajar matematika juga panggil guru. Betul. Gitu Nah, ya. ini akan menjadi bibit. Begitu udah dewasa, karena ibunya senang matematika belajar, anaknya kan nikmat. Lebih mudah Menikmati matematika. menikmatinya. Begitu disuruh belajar lain dia nggak nikmat. Gitu kan? Iya, Jadi betul. benar-benar tetap kembali ke nikmat tadi. Betul. Artinya begini Kang Bejo. Kalau kita itu nggak bisa nikmat, mungkin mengaji kok nggak bisa nikmat ya. Tapi zikir bisa nikmat, boleh saja, boleh jadi itu orang tua kita dulu memang senangnya zikir. Senangnya Iya, jadi bibit zikir di dalam diri kita sudah ada. Sudah ada. Begitu kita zikir nikmat. Iya. Tapi yang lain nggak nikmat, puasa nggak kuat, bisa jadi. Bisa gitu. Bisa. Oh, berarti nggak semuanya Gus ya? Nggak bisa. Wah, harus nikmat zikir, harus nikmat puasa, nggak Enggak, bisa semua ya. enggak. Mungkin salah satu, salah Bisa dua jadi gitu salah ya. satu. Makanya manusia itu bermacam-macam. Ada yang punya kelebihan jago ngaji, Yeah. ada yang punya kelebihan jago puasa tirakat, Yeah. ada yang punya kelebihan senang sholat malam. Iya. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Yeah. Jadi kita syukuri saja. Kalau kita senang sholat malam tapi kita nggak kuat zikir, nggak masalah. Nggak masalah juga. Berarti ya? memang nikmat kita itu sholat malam. Salat malamnya. Tapi 5 waktu tetap jalan. Yeah. Kan itu udah dasar ya. Yeah. Udah pasti. Tambahan-tambahan ini untuk mencari titik nikmat yang lebih tinggi. Iya. Nah begitu. Jadi intinya itu adalah kita syukuri apa yang menjadi nikmat. Yang penting kita dekat sama Tuhan, Yeah. dan kita bisa menjadi lebih baik. Yang dulu kita kurang baik menjadi baik, dan kita bisa bermanfaat untuk kehidupan. Oh iya. Kalau saya nikmat dengan cara, katakanlah saya nikmat dengan seorang musisi atau saya jadi seorang musisi, tapi yang penting saya dekat sama Allah. Yang penting saya bisa berbuat baik. Yang penting saya bisa berperilaku baik. Nggak masalah, nggak harus jadi tukang ceramah atau jadi ustaz, tidak harus. Untuk jalan menuju surga itu banyak. Tapi tetap harus dekat dengan Allah. Pastilah. Ya. Nah, cara mendekatkan Allah itu ada dengan cara yang kalau ibadah sholat wajib ya, Yeah. ada dengan cara zikir tambahannya, ada Yeah. dengan cara membaca sholawat dia lebih nikmat, lebih dekat sama Allah. Iya. Terus ada dengan cara mengaji setiap hari mungkin 1 juz, 2 juz gitu kan, Iya. dia menemukan nikmat dengan Allah. Oke, nggak masalah. Bagaimana kalau saya tuh nggak bisa ngaji, Iya. saya nggak bisa sholat, Iya. bacaan saya jelek gitu. Ya, itu saya banget itu. Nah. Ya bisa saja Kang Bejo dengan cara berbagi dengan orang-orang biasa, mungkin orang miskin, dengan kasih makan 1-2 bungkus sampai menemukan nikmat, oke, nggak masalah. Oh gitu. Iya, yang penting begitu kita menemukan nikmat berbagi saudara Iya. terhadap orang lain, kita wajib bersyukur kepada Allah. Oh, iya. Dan sadari itu karena Allah Karena Ta'ala. Allah Ta'ala. Betul. Kalau enggak nanti kena pabi ayi ala irabikum tukadiban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Bukankah kamu telah bisa sodako terhadap orang lain, tapi kamu tidak bersyukur bahwa kamu mampu melakukan sodako? Jadi sodako bukan karena saya, Bukan. kan itu semua karena Allah Karena Allah Ta'ala. Ta'ala. Saya Karena- harus mensyukuri. Ya, itu nikmat jadi nikmat, itu. oke, nggak masalah. Iya, iya. Jalan juga menuju surga. Oh, bisa. Banyak jalan menuju surga. Masya Allah, ini luar. Substansinya adalah kita mendekat kepada Allah Iya, dengan jalan apa yang kita temukan nikmatnya. iya. Yang kedua, kita selalu berbuat kebaikan. Hmm. Nah, kalau dasar-dasar yang lain secara ibadah ya itu sudah lumrah ya, udah kewajiban orang yang beragama. Betul. Wah, Jadi ini selain itu maksud saya, Ini- nilai tambahnya apa? menarik sekali, ilmu yang luar biasa buat saya kali Oke, ini. oke. Ilmu yang ini saya harus perbaiki. Oke. Cara saya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersama Allah dengan nikmat yang mungkin sudah disampaikan tadi, dengan Betul. temukan nikmatnya. Temukan nikmat. Apapun. Iya. Kalau kita paksakan nggak nikmat percuma. Iya, Jadi iya. derita. Oh, iya. Kita ini mau ngaji nih, udah Tuhan kita bisa, ya kan? Bahasa lam tak sumna gitu kan? Iya. Akhirnya stres, Ya. akhirnya trauma mendekatkan diri pada Allah, itu salah. Kalau memang kesulitan nggak bisa baca,
cari jalan lain. Iya, iya. Mungkin rasa sudah tua kan, Iya. otak sudah mulai kurang gitu kan. Jadi kita bisa dengan cara lain ucap berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketemu nikmat sudah dari sana. Dari cara itu saja. Cara zikir tasbih kita mendekat kepada Allah. Kepada Allah. Oh, iya, iya, Jadi iya. jalan mendekat kepada Allah is oke banyak sekali. Banyak sekali. Kok jika nggak betah duduk capek pinggang sakit gitu kan? Iya. Kita boleh duduk di tempat santai tapi sambil zikir sir, zikir batin, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Jadi carilah cara senikmat mungkin untuk mendekatkan diri pada Allah. Iya, iya, siap. Mantap. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Iya, iya. Yang penting tidak merugikan orang lah. Tidak merugikan orang lain. Terus yang terpenting aplikasi. Aplikasi. Gitu ya. Langsung diaplikasikan. Iya. Ya. Yang bisa menemukan nikmat kan tukang kerja sendiri. Iya, iya, iya. Tanpa diproses, tanpa dicoba, tanpa dilaksanakan kita nggak tahu apakah kita udah ketemu nikmat. Iya, iya. Saya pernah nikmat itu dalam zikir. Sholat malam terus saya berzikir. Itu nikmat banget. Sampai nggak terasa sampai fajar. Udah sholat subuh. Iya. Ya nggak ngantuk besok. Iya, iya. Saya cari rahasianya. Karena nikmat. Karena nih. Iya. Padahal itu cuma 2-3 jam. Iya, iya. Itu zaman masih muda ya. Iya. Bawah di tahun 2000 ke bawah. Sekarang ya kalau zikir gitu udah mabuk saya udah gak kuat kan. Karena beda. Nah, sekarang mungkin saya lebih zikirnya dengan santai duduk. Dalam hati saya menemukan nikmat. It's okay, nggak masalah. Tidak saya paksa tengah malam. Beda-beda karena kondisi fisik dan segala macam. Hari ini saya lebih menikmat membaca ayat suci. Ya udah saya baca. Walaupun selembar 2 lembar yang penting saya ketemu nikmat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya kan menambah rasa syukur kita. Begitu kita terasa rasa syukur kita meningkat, otomatis kita untuk berbuat kebaikan terhadap orang lain akan lebih kuat. Gitu kan, psikologisnya begitu. Ya. Karena kita bersyukur banget sama Allah. Pada orang susah tak bantu ah. Jadi dorongan energi positif tadi akan membawa dampak kebaikan. Karena kita tahu rahasia nikmat. Rahasia nikmat tadi. Kita resapi, terus akhirnya menjadi sebuah perilaku kita. Betul. Ya. Tapi kalau kita hanya ketemu nikmat tidak diaplikasikan untuk perilaku ya boleh-boleh saja tapi kurang optimal. Lebih bagus diaplikasikan. Dan ngerti ilmu. Tanpa pengetahuan ya boleh saja orang nggak ngerti ilmu ketemu nikmat tapi kurang optimal. Tapi kalau ngerti ilmunya akan lebih indah. Manusia tanpa ilmu ya bahaya ya toh. Ya, gitu. Tersesat gitu. Tapi kebanyakan ilmu yang nggak jelas juga bahaya juga. Bahaya juga. Canda tadi. Kalau saya pernah gini saya bilang candanya orang sufi juga unik gitu ya. Oh, gitu. Jadi ya itulah begitu teman-teman. Kita sekedar happy saja ngobrol tapi tidak lepas dari konteks manfaat kehidupan, manfaat untuk mengenal jati diri. Jadi banyak cara untuk mengenal jati diri kita, untuk menemukan kenikmatan. Kita dengan cara berbagi terhadap orang lain kita nikmat, karena itu karena Allah Ta'ala yang berikan kenikmatan kita bisa berbagi terhadap orang lain. Karena tidak semua orang bisa berbagi. Untuk berbagi jangan pernah mikir kaya atau miskin. Karena aku nunggu kaya nanti aku tak berbagi dengan orang lain. Tidak perlu. Kalau memang Anda punya niat berbagi, udah hari ini punya berapa berbagi saja. Kan banyak orang tuh datang ke tempat saya, teman-teman Gus, saya tuh punya harapan kalau sukses, tolong doain saya kalau sukses saya akan berbagi dengan orang. Saya bilang aja, nggak usah nunggu sukses, kamu berbagi saja. Nanti Allah sendiri yang tahu. Dari apa yang kita punya dulu ya. Iya. Dari apa yang kita mampu. Nggak usah nunggu, takutnya begitu dikasih kekayaan benar lupa berbagi ya kacau. Nah, ini kacau. Jadi kalau Anda ingin berbagi ya berbagi saja. Nggak usah nunggu kaya. Kalau nanti ternyata dikayakan sama Allah ya tambah enak lagi karena sudah habit berbaginya udah biasa. Tapi dalam berbagi ingat bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah. Dan kita perlu syukuri gitu. Nah, perlu kita syukuri, jangan sombong. Mari ini Bang Wong yo. Nah, itu namanya ego ya. Karena kalau kita ego sombong lama-lama jadi Fir'aun. Fir'aun juga. Sifatnya ya, sifat Fir'aunnya ya. Merasa bisa merasa pandai, merasa apa, rumangsa bisa kalau orang Jawa bilang. Jadi merasa bisa. Semestinya bisa merasa. Artinya bisa merasa itu kita bisa merasakan bahwa semua ini adalah nikmat dari Allah. Kita bisa merasakan semua ini adalah hidayah. Kita bisa merasakan semua ini adalah anugerah. Kita bisa merasakan semua ini adalah jalan yang baik menuju kembali ke
surganya Allah gitu. Jadi kalau kita bisa meneliti diri kita akan nikmat hidup itu. Yang jadi masalah kebanyakan orang kan menyalahkan lingkungan. Iya, seringkali begitu. Nah, sehingga tidak menemukan nikmat. Jadi kalau kita udah menyalahkan lingkungan, menyalahkan maksud lingkungan itu mungkin keluarga, orang tua atau anak, nyalahkan paman atau saudara. Dalam masalah kehidupan kita ya Anda tidak akan pernah menemukan nikmat dalam hidup. Iya, malah menyiksa. Malah menyiksa. Kan kebanyakan orang hidupnya susah itu gara-gara keluarganya, ya, temannya, ya, orang tua yang nggak mendukung. ya. Itu kan kata Anda gitu kan? Ya. Nah, ini nggak benar. Jadi kalau Anda ingin nikmat, atasi diri Anda sendiri. Kalau kita udah nyalakan orang lain, kita tidak akan pernah ketemu nikmat. Nah, itu seringkali saya juga banyak menemui, Gus. Oh, saya susah. Oh, saudara saya nggak bantu. Saya susah. Tetangga saya nggak bantu, kan gitu. Nah, itu menyalahkan orang lain. Iya, gitu, orang yang suka menyalahkan orang lain di dalam kesusahan. Malah tambah susah sebenarnya, Gus. Udah hidupnya susah, hatinya susah. Iya, kayaknya sulit ya menemukan kenikmatan. Ya. Doa pun doanya mengeluh. Doanya pun doanya protes. Doanya protes. Iya, sama Allah tak protes. Protes jangan sama Allah kan. Perbaiki diri aja. Allah tidak untuk diprotes. Protes juga percuma. Mendingan Allah itu kita minta ampun pada Allah supaya Allah menurunkan barokah, menurunkan berkah kepada kita, menurunkan anugerah kepada kita. Kalau karunia juga kita minta diturunkan. Itu akan lebih nikmat daripada kita protes pada Allah. Kita protes. Karena boleh jadi penderitaan adalah bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya bisa juga. Kalau nggak dicoba, nggak dibikin susah, mungkin lupa sama Allah. Iya. Kan, gitu. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah derita. Pasti pernah mengalami derita. Semua orang gitu. Rasul aja pernah mengalami derita, Nabi mengalami derita, wali-wali juga pernah mengalami derita. Jadi kalau saya punya masalah berarti bukan cuma saya saja punya masalah. Sebanyak orang. Bukan saya saja punya derita gitu ya. Para nabi, para wali pun pernah mengalami derita itu. Nah, bedanya cara mengatasi yang berbeda. Iya. Menemukan nikmat bersama Tuhan. Sama Allah ya. Oke, saya kira itu. Matur sembah nuwun Gus atas ilmunya. Baik itu teman-teman, sekilas sambil guyon. Kalau orang Jawa dakel gitu ya. Tapi insya Allah keilmuannya tidak lepas dari hal-hal yang bermanfaat. Dan mungkin bagi teman-teman para pencari jati diri, para penggali rahasia kehidupan, para pencari guru sejati, ini juga bisa bagian dari inspirasi. Bagaimana kita menemukan nikmat dalam beribadah, bagaimana kita menemukan nikmat dalam berbagi dengan orang lain, bagaimana kita menemukan nikmat dalam kehidupan ini. Yang penting tidak merugikan orang lain. Dan begitu ya. Baik teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.